Mahfud MD ungkap sinyal Panji Gumilang jadi tersangka, bahkan sebut rekening janggal. Ya, di tengah proses hukum yang dijalani oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun atas dugaan kasus penistaan agama Menko Polhukam, Mahfud MD ungkap sinyal Panji Gumilang jadi tersangka. Ya, memang karena dia tahu ya, kan tetap itu mereka koordinasi kan, jadi memang udah tersangka sebetulnya. Nah, cuman memang dibikin prosesnya bikin agak pelan-pelan dikit supaya didramatisir begitu ya, didramatisir prosesnya. Kemudian penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang yayasan tentang kepemilikan aset, kemudian penipuan dan pemalsuan, itu sekali lagi dugaan sudah kami sampaikan ke Polri untuk wah banyak sekali ya pasalnya ya. Untuk langkah-langkah menyangkut pencucian uang kita sudah membuka 145 rekening dari 367. Ya, ungkap Mahfud MD. Selain ditangani oleh Menko Polhukam dan Mabes Polri, kasus yang menjerat Panji Gumilang sedang ditangani oleh MUI. MUI. Ini bukan kasus penistaan agama. Ini bukan kasus pencucian uang. Ini bukan kasus apalagi penipuan, pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan dana, bukan, saudara. Ini adalah kasus si Mahfud MD sange kepengen jadi wakil presiden, dijanjiin sama si Ma'ruf Amin. Ya, makanya Mahfud MD itu begitu getol untuk bisa menjarain si Panji Gumilang supaya uangnya bisa buat kampanye, supaya dia bisa mencalonkan diri jadi wapres. Karena dia dulu gagal mau jadi wapres. Teman-teman tadi bilang, ya yang itu seharusnya itu nggak ada seharusnya. Pokoknya dari awal saya udah jelasin. Pokoknya Panji Gumilang kudu masuk penjara. Ya udah sekian aja Pak Pol. Nih saya lanjutkan dulu bacanya ya. Mahfud MD ungkap sinyal Panji Gumilang jadi tersangka, bahkan sebut rekening janggal. Ya, di tengah proses hukum yang dijalani oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun atas dugaan kasus penistaan agama Menko Polhukam, Mahfud MD ungkap sinyal Panji Gumilang jadi tersangka. Ya, memang karena dia tahu ya, kan tetap itu mereka koordinasi kan, jadi memang udah tersangka sebetulnya. Nah, cuman memang dibikin prosesnya bikin agak pelan-pelan dikit supaya didramatisir begitu ya, didramatisir prosesnya. Memang begitu ya, di dalam kalau Anda bikin lapor itu begitu ya. Kalau itu adalah saya orang Kristen gitu ya, ya langsung nggak pakai drama itu, gubrak judua bungkus. Nah ini kan dibikin wah supaya kelihatannya hati-hati banget, bajingan juga ini orang-orang ini kan. Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini belakangan menuai kelamaan. Ya. Mana tadi ini langsung tutup poin aja ya, saya mau langsung baca. Iya Pak. Ntar dulu saya bacain dulu nih ntar ya. Nah ini ya, diketahui ini sebentar ya. Tak hanya itu, media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan gaya azan sholat Jumat dikumandangkan oleh santri di Ponpes Al Zaitun tampak menggunakan gerakan tangan dan tidak menghadap kiblat. Itu ya, yang kayak orang baca puisi itu ya, azannya itu kayak orang baca puisi maksudnya begitu loh. Diketahui sebelumnya pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sempat menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri 3 Juli ya. 3 Juli saudara ya. Ini tanggal 13 10 hari yang lalu. Pemeriksaan yang dilakukan selama 8 jam membahas mengenai dugaan kasus penistaan agama. Penistaan agama ya. Menko Polhukam memberi isyarat bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun kemungkinan akan dijadikan tersangka. Ini proses hukum Panji Gumilang memasuki babak baru didasarkan atas status pemeriksaan terhadap Panji Gumilang yang telah naik ke tahap penyidikan. Panji Gumilang sebagai pimpinan beberapa tindakan pidana akan kita proses karena memang itu dugaannya kuat sekali. Ujar Mahfud MD, ya alias sudah sama saja ya. Artinya memang sudah jadi tersangka dia. Yang pertama tadi dugaan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat penistaan agama itu ya, sekarang sudah masuk penyidikan, itu penistaan agama. Mahfud MD menyebutkan bahwa jika telah masuk tahap penyidikan artinya sudah benar terjadi tindakan pidana, sudah ada dan disangka sudah ada, ya kan? Tinggal siapa sekarang tersangkanya itu nanti akan dikristalisasi dari hasil gelar perkara dan pengumuman yang sudah-sudah. Tidak hanya tindak pidana, Mahfud MD juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Skrim Polri. Gila itu ya saudara ya.
Jadi apapun mungkin dicari ya saudara. Mulai dari apa saudara? Ingat nggak kemarin? Dari Shalom Aleihim, Shalom Aleihim. Itu gara-gara itu saudara ya. Gara-gara itu. Nah, TPPU itu menyangkut penyalahgunaan dana BOS serta pelanggaran terhadap undang-undang yayasan tentang kepemilikan aset serta penipuan dan pemalsuan. Tercatat dari 367 rekening Yayasan Al Zaitun, PPATK telah membuka 145 rekening. Dari saya semua, ini akibatnya kemarin ya, si siapa tuh, Kang Barma ya, anaknya sekolah di sana, dibekukan rekeningnya, saudara ya, kasihan ya saudara ya. Akhirnya kan anaknya nggak bisa jajan ya kan, akhirnya dia mesti keluar duit lagi tuh. Dari kurang ajar ya pemerintah ini memang ya semena-mena ya. Dari saya sebagai ketua TPPU, tindak pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana sekretarisnya adalah PPATK. Nah itu sudah menemukan dugaan tindak pidana dalam dua hal. Satu, tindak pidana pencucian uang, kata Mahfud MD. Mantan ketua MK mengungkapkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu menyangkut misalnya penyalahgunaan dana BOS. Dikejar, dicari semua ya saudara ya. Kemudian penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang yayasan tentang kepemilikan aset. Wah, kalau Anda mau cerita tanah BOS ini ya saudara ya, nggak cuma Panji Gumilang saudara, Anda semua pesantren di Indonesia, ketokan kuping saya saudara, semua sama begini. Semua pesantren di Indonesia, dia puterin dulu dana BOS-nya. Kalau nggak dapat duitnya dari mana saudara ya. Ketokan kuping saya kalau saya salah saudara. Semua pesantren di Indonesia dalam gini. Ditambah semua pesantren di Indonesia pasti ada pencabulan. Kenapa nggak diperiksa? Bahkan pesantrennya sudah terbukti pencabulan saja nggak ditutup saudara ya. Sudah ditutup sama Menteri Agama, dibuka lagi sama ininya, sama caretakernya. Kemudian penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang yayasan tentang kepemilikan aset, kemudian penipuan dan pemalsuan, itu sekali lagi dugaan sudah kami sampaikan ke Polri untuk, wah banyak sekali ya pasalnya ya. Untuk langkah-langkah menyangkut pencucian uang kita sudah membuka 145 rekening dari 367. Ya, ungkap Mahfud MD. Selain ditangani oleh Menko Polhukam dan Mabes Polri, kasus yang menjerat Panji Gumilang sedang ditangani oleh MUI. MUI. Ya, saudara ya. Wah, ngeri saudara ya. Ngeri ya. Jadi begini tadi ya. Sebetulnya ini bukan masalah penistaan agama. Nah, saya gede dulu nih ya, biar serem saudara ya. Nih Anda dengar ya, ini sabda Nabi kedua. Ini bukan kasus penistaan agama. Ini bukan kasus pencucian uang. Ini bukan kasus apalagi penipuan, pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan dana, bukan saudara. Ini adalah kasus si Mahfud MD sange kepengin jadi wakil presiden, dijanjiin sama si Ma'ruf Amin. Ya, makanya Mahfud MD itu begitu getol untuk bisa menjarain si Panji Gumilang supaya uangnya bisa buat kampanye, supaya dia bisa mencalonkan diri jadi wapres. Karena dia dulu gagal mau jadi wapres. Ya kan, disalib sama Ma'ruf Amin, sekarang dikasih solusi sama Ma'ruf Amin, ya kan, dikadalin sama Ma'ruf Amin. Kan tuh masukkan tuh Panji Gumilang tuh. Makanya dia ngotot. Padahal kasusnya Panji Gumilang ini nggak ada apa-apanya, saudara. Apakah penistaan agama? Enggak, itu kan tafsir, saudara. Apakah Panji Gumilang bilang Muhammad bangsat? Enggak, saudara. Apakah Panji Gumilang bilang Muhammad ini pedofil? Enggak, saudara. Apakah Panji Gumilang bilang Muhammad ini nabi palsu? Enggak juga. Ya kan, mana itu cuman orang lagi, misalnya nih Anda lagi sekolah. Saya ingat sekali, saya SMP kan saya ikut pelajaran agama Islam. Lalu ujiannya bagaimana saudara? Satu-satu dipanggil saudara ya. Ujian suruh azan. Ya. Pelajaran agama ini, anak-anak dipanggil. Lalu menghadap kiblatnya kemana? Enggak menghadap ke kiblat saudara. Disuruh menghadap ke murid-murid. Lalu mereka suruh azan saudara. Jadi enggak perlu menghadap ke kiblat. Itu lagi sekolah. Lagi ujian. Ya, supaya murid-murid itu latihan azan begitu. Memang caranya tidak perlu menghadap ke kiblat. Saya ingat sekali, perlu menghadap ke kiblat apa? Nggak perlu. Ini kita lagi ujian, bukan lagi sembahyang. Nangkap ya saudara ya. Apalagi saudara Shalom Aleihim. Nah itu Cak Nun juga Shalom Aleihim nyanyi. Ya kan? Masalah dana BOS nggak cuma Panji Gumilang, saudara. Dan memang itu caranya bagaimana dana BOS itu bisa dikelola dan kan lihat kan mereka bisa mandiri kan. Itu namanya pinter saudara.
Kalau memang nggak boleh, diomongin nggak boleh, harus langsung kepada siswanya. Tapi semua pesantren melakukan hal yang sama. Kenapa cuma Panji Gumilang yang digarap? Ya, jadi ini tadi semua ya yang teman-teman tadi bilang, ya yang itu seharusnya itu nggak ada seharusnya. Pokoknya dari awal saya udah jelasin. Pokoknya Panji Gumilang kudu masuk penjara. Jadi bukan masalah seharusnya bikin Rocky Gerung itu omong kosong semua. Itu cuma debat kusir omong kosong. Pokoknya percaya saya ya, kalau Anda udah urusan sama polisi dan Anda nggak bayar, atau Anda pokoknya setelahnya nggak bayar sama polisi, atau Anda tidak punya hubungan baik yang seperti lawan Anda, pokoknya Anda kudu masuk. Nggak urusan, pokoknya Anda kudu masuk. Salah bener ya dicari salahnya. Serius saudara, serius. Saya pernah ya, saya dengar ya Kapolres saya sendiri bilang, ada 1 rupiah saja masuk ke rekeningnya Paul, masukkan dia ke penjara. Saya dengar Kapolresnya nggak tahu saya lagi dia ada di ruang sebelahnya, saudara. Waktu saya masuk ke situ, oh coba bayangin saudara, ada 1 rupiah saja masuk ke rekening Paul, Paul masukkan sebelum ke sel. Akhirnya saya benar-benar dijeblosin saudara ya. Saya ingat sekali itu ya. Saya benar-benar dijeblosin saudara. Lalu ada polisi yang baik, dia ngomong sama saya, dia bisikin, ya. Gimana perlu cari lawyer? Enggak perlu, kamu enggak perlu cari lawyer. Kamu lobby saja sama Kapolres, bikin baik saja yang benar. Coba bayangin. Tambahkan Pak Pol. Jadi ya saya setuju. Di Indonesia kan dari kemarin saya bilang sudah settingan semua Pak. Jadi siapa yang mereka ingin tangkap akan ditangkap. Tangkap dulu pokoknya. Masukkan dulu. Urusan di belakang. Nah sekarang perbandingan hukum antara Panji Gumilang dengan Ustadz Haweh di Bandung yang menghamili 13 santri. Itu sebenarnya itu sangat berbahaya karena pengaruhnya itu pengaruh bukan hanya kepada pesantrennya itu dan termasuk yang di Jawa Timur, Pak, yang 6 orang anak dihamili sama anaknya si pimpinan pondok pesantren. Oh, sebelumnya ya, ada Pak di Bandung. Oh, di Bandung sudah dibubarin pesantrennya, Pak. Iya, tetapi ini esensinya kalau yang di Jawa Timur, Pak, sudah ditutup, dibuka lagi, Pak. Nah, itu lain lagi. Cuman esensinya saya, kenapa MUI dan si Mahfud tidak pernah mendengungkan hal-hal yang justru berpengaruh ke dunia internasional. Kan dianggap tuh biadab, seorang yang seharusnya memberikan pelajaran yang baik untuk para santrinya, sama dengan Panji Gumilang yang memberikan pendidikan dan juga menampung mereka yang perlu ditampung. Ini justru dihamili. Mana suara daripada Mahfud MD dan MUI? Ini kan sudah jelas karena mereka lindungi. Itu saja Pak perbandingannya. Iya, iya. Ya, nih Kemenak resmi cabut izin pesantren Sidikiyah ya Jombang. Karena yang kasus pemerkosaan itu ya. Diperkosa ya itu ya, diperkosa sama anaknya pimpinan pesantrennya. Tanggal 7 Juli Kemenak resmi dicabut dibubarin. Ya, lalu tanggal 11-nya ya Kemenak batal cabut. Tanggal 11. Ya. Tadi kan Kemenak tanggal 7 tadi Kemenak cabut ya kan, CNN bilang. Lalu tanggal 11-nya Kemenak batalkan cabut izin. Kan ajaib ini kan. Dan itu terjadi. Kenapa bisa begitu? Ya kan? Nah, itu memang terjadi seperti itu di Indonesia. Makanya balik lagi, sebenarnya apa sih motifnya? Ini mah jelas banget. Jelas banget karena ada ingin pokoknya Panji Gumilang di penjara, dan kebetulan yang dijadikan ininya apa namanya algojonya adalah si Mahfud MD yang lagi sange pengen jadi wapres. Lihat teman saya nanti saudara. Tapi Pak Paul, ini kita lihat positifnya aja deh. Seperti yang Pak Robert tadi bilang, ini blessing in disguise. Jadi kita ntar bakalan tahu kalau udah diaudit, ini duitnya MUI, ini donaturnya siapa, expensesnya itu kemana, pengeluarannya itu kita bisa tahu semua. Mudah-mudahan kalau diaudit. Mudah-mudahan. Kita mudah-mudahan Panji Gumilang berani ngelawan. Ya, betul. Masalahnya kalau dia sudah jadi pesakitan, ngelawan pun percuma. Harus sekarang dilawan, dan harusnya ya orang-orang Kristen, semua orang yang juga merasakan pernah rahmatan lil alamin yang dibagikan oleh Panji Gumilang harusnya ikut bicara. Cuma kan nggak berani kan. Memang bangsat semua nih pendeta-pendetanya ini juga kan. Nah, Prawira lanjut.